Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan responsi ke-10 metode penarikan contoh kali ini, akan dijelaskan mengenai cluster random sampling. Cluster random sampling merupakan metode penarikan contoh acak sederhana terhadap satuan contoh yang berupa gerombol, di mana seluruh elemen dalam gerombol yang terpilih sebagai sampel diamati semuanya. Misal, ketika kita ingin menduga rata-rata penghasilan rumah tangga di suatu kota kecil, namun di kota tersebut tidak tersedia daftar semua rumah tangga di kota tersebut. Nah, dari populasi di suatu kota kecil itu, kita gunakan untuk menduga rata-rata penghasilan rumah tangga di kota tersebut, kita gunakan metode cluster random sampling. Nah, untuk menentukan gerombolnya itu, misal kita menggunakan desa atau kelurahan sebagai gerombol. Lalu kita melakukan penarikan contoh acak sederhana terhadap seluruh gerombol yang ada di kota tersebut. Nah, gerombol yang terpilih sebagai sampel itu nanti diamati semuanya. Cluster random sampling juga dikenal dengan istilah one-stage cluster sampling. Karakteristik cluster random sampling, di mana kondisi antar gerombol dalam cluster random sampling itu memiliki karakteristik yang relatif mirip atau homogen, dan dalam gerombol itu relatif heterogen. Karakteristik ini berbanding terbalik dengan karakteristik pada stratified random sampling, di mana pada stratified random sampling, kondisi antar gerombolnya itu cenderung heterogen, dan kondisi di dalam gerombolnya itu relatif homogen. Cluster random sampling itu biasanya sering digunakan ketika populasinya itu heterogen. Nah, seperti contoh yang tadi saya sebutkan, ketika kita ingin menduga rata-rata penghasilan rumah tangga di suatu kota kecil, itu kan di kota kecil itu kita mengasumsikan bahwa populasinya heterogen. Karena di sana kan emang beragam gitu kan. Terus karena tidak terdapat biasanya cluster random sampling itu digunakan ketika tidak terdapat sampling frame. Nah, biasanya apabila tidak diketahui sampling frame-nya dan untuk mendapatkannya itu membutuhkan biaya yang besar, maka biasanya peneliti memilih cluster random sampling dalam metode penelitiannya. Selain itu, apabila antar elemen dalam populasinya itu memiliki jarak yang relatif jauh, itu biasanya cluster random sampling itu digunakan. Selanjutnya dalam cluster random sampling terdapat 3 pendugaan, yaitu ada pendugaan rataan populasi, pendugaan total populasi, dan pendugaan proporsi. Nah, di sini dijelaskan terlebih dahulu mengenai pendugaan rataan populasi, di mana dilambangkan dengan simbol Y-bar, di mana Y-bar ini adalah sigma dari YI dibagi dengan sigma dari MI, di mana YI adalah respon di tiap cluster, dan MI adalah banyaknya elemen dalam suatu klaster ke I. Nah, untuk menduga ragam dari Y-bar ini digunakan rumus seperti ini. N besar dikurang N, bla bla bla, dan seterusnya, di mana N besar adalah banyaknya klaster di dalam suatu populasi, dan N kecil adalah banyaknya klaster yang terpilih. Nah, terus M besar ini biasanya juga tidak diketahui kan M besar bar, maka dapat diduga juga dengan M kecil bar, di mana M kecil bar ini adalah sigma M kecil I dibagi dengan N, seperti itu. Lalu untuk rumus seperti ini, dalam catatan yang sudah diberikan sebelumnya ada penjabarannya, tapi kalau jika menggunakan bantuan software, bisa langsung menggunakan rumus seperti ini. Seperti itu. Lalu,
untuk pendugaan total populasi, jika M diketahui atau elemen di populasi tersebut diketahui, maka dapat diduga taunya dengan M besar dikali dengan Y bar, di mana M besar ini adalah tadi banyaknya elemen di populasi tersebut dan Y barnya adalah sigma YI dibagi dengan sigma MI, seperti pada rumus penduga rataan sebelumnya. Nah, untuk menduga ragam dari tahu duga ini, rumusnya adalah N besar kuadrat dikali dengan N besar min N per N besar dikali N, bla bla bla. Rumus ini sebenarnya didapat dari turunan dari pendugaan total rataan yang sebelumnya, tapi di sini M barnya hilang karena terdapat penurunan untuk mencari ragam duga dari tahu ini. Nah, lalu jika pendugaan total populasi ini M-nya tidak diketahui, dapat diduga dengan N besar dikali dengan YT, di mana YT bar ini adalah sigma dari YI dibagi dengan N kecil. Nah, tadi YI kan banyaknya total respon yang ada di klaster KI, dan N ini kan banyaknya klaster yang terpilih. Jadi untuk pendugaan total M yang tidak diketahui, Y bar T-nya adalah sigma YI per N, seperti itu. Dikali dengan N besar, yaitu banyaknya klaster di dalam populasi tersebut. Lalu untuk rumus ragam duga taunya juga beda. Jadi rumusnya adalah N besar kuadrat dikali dengan bla 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 sigma dari YI min Y bar T, di mana Y bar T-nya ini adalah tadi sigma YI per N, seperti itu. Jadi mau nge-review sedikit dari yang penduga rataan, untuk Y bar-nya adalah sigma YI per sigma MI, dan untuk mencari ragam duganya juga menggunakan Y bar yang di sini adalah sigma YI per sigma MI ini, hasil dari ini. Terus untuk penduga total jika M-nya diketahui masih sama, yaitu Y bar-nya adalah sigma YI per sigma MI, dan di sini juga Y bar yang digunakan adalah hasil perhitungan dari sigma YI per sigma MI yang di sini. Lalu, jika M-nya tidak diketahui, maka Y bar T yang di sini adalah sigma YI per N, bukan yang seperti rumus sebelumnya, seperti itu. Lalu untuk penduga proporsi populasi, itu rumusnya sigma AI dibagi sigma MI, di mana sigma AI itu merupakan banyaknya yang menjawab ya dalam gerombol KI, dan MI merupakan banyaknya elemen dalam gerombol KI. Untuk penduga ragam populasi, itu rumusnya 1 dikurangi N kecil per N besar dikali ragam dibagi N dikali M bar kuadrat, di mana ragam atau ya ragamnya itu, ragam proporsi itu sama aja dengan sigma dari AI dikurangi penduga proporsi kali MI dikuadratkan dibagi N min 1. Lalu ini ada beberapa keterangan mengenai notasi-notasi yang digunakan pada rumus-rumus sebelumnya. Nah, nanti mungkin kalian bisa melihat di sini keterangan dari notasi-notasi tadi. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai contoh soal pada pendugaan proporsi. Sebelumnya kan di pertemuan ke-10 kita udah latihan soal tentang penduga yang yang rataan dan total, udah dibahas sebelumnya kan materinya. Jadi sekarang dicontohkannya yang penduga proporsi. Nah, untuk soalnya yaitu seseorang memiliki toko distributor benang. Nah, untuk mengetahui proporsi benang yang cacat, maka akan dilakukan pengecekan. Nah, karena sulit untuk menghitung banyaknya gulungan benang secara keseluruhan, maka dipilih secara acak kotak yang berisi gulungan benang sebanyak 9 kotak. Nah, di toko tersebut terdapat 65 kotak. Nah, data yang diberikan seperti tabel yang ini, berdasarkan hasil pengecekan, ada dari kotak ke-1 sampai kotak ke-9, dihitung jumlah gulungan benang dalam kotaknya, dan jumlah gulungan benang yang cacat dalam kotak tersebut. Ini nanti bakal jadi
sigma M jadi MI-nya dan yang ini bakal jadi AI-nya seperti itu. Nah, dari soal ini diminta untuk menduga proporsi benang di toko tersebut yang cacat dan dugalah kesalahan estimasinya. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan bantuan software Excel, di mana seperti tadi yang sudah dikatakan, jumlah gulungan benang dalam kotak adalah sebagai MI-nya, yaitu setiap kotak memiliki misalkan 90 gulungan benang dan seterusnya. Dan AI-nya adalah jumlah gulungan yang cacat yang diamati oleh peneliti atau yang menjadi fokus pada penelitian untuk menduga proporsi, yaitu jumlah gulungan yang cacat. Berarti untuk setiap klaster ke I dihitung berapa jumlah gulungan yang cacatnya, seperti itu. Nah, untuk menduga P-duganya kan dibutuhkan rumus sigma MI dan sigma AI. Maka dihitung dulu masing-masing dari sigma MI dan sigma AI dengan rumus sama dengan sum dari 90 sampai 100 untuk sigma MI, dan untuk sigma AI-nya dari sama dengan sum dari 5 ini sampai dengan 3. Dapatkan nilainya dan dihitung juga rataannya dengan rumus pada software Excel, yaitu sama dengan average dari sel ke sini ini sampai ke sini dan seterusnya. Nah, untuk menduga P2 ini kan rumusnya P2 sama dengan sigma AI dibagi dengan sigma MI. Berarti rumusnya sama dengan 28 dibagi dengan 830. Didapatkan P-duganya adalah 0,03373 sekian. Nah, dapat dijadikan persentase, jadi tinggal dikalikan 100, jadi P-duga dalam bentuk persentasenya adalah 3,37. Lalu, untuk menduga V-nya atau ragamnya, rumusnya kan yang tadi, yang N besar min N per N kali N dikali M besar bar dikali sigma AI dikurang P2 dikali MI dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, tapi kan di sini nggak diketahui kan jumlah gulungan benang di toko tersebutnya berapa, atau M besarnya nggak diketahui. Jadi, kita nggak bisa menghitung M besar barnya, maka dapat diduga dengan M kecil bar, di mana M kecil bar ini adalah ini rataan dari MI, seperti itu. Sama ininya. Berarti untuk rumus ragam duganya seperti ini. N besar dikurang N kecil dibagi dengan hasil kali dari N besar dikali N dikali dengan M kecil bar dikuadratkan dikali dengan hasil dari sigma AI min P2 dikali MI yang dikuadratkan. Ini hasilnya. Dan dibagi dengan N kecil dikurang dengan 1. Didapatkan hasil ragam duga bagi P-duganya adalah 1,61 kali 10 pangkat minus 5. Nah, untuk BOE-nya atau kesalahan estimasinya adalah 2 dikali akar ragam duganya. Berarti didapatkan hasil 0,008 dan dapat dijadikan persentase juga, berarti menjadi 0,804318%. Nah, untuk menghitung selangnya, berarti kan dari P2 ini dikurang dengan BOE dapat batas bawah selang dalam persentase, dan untuk mendapatkan batas atas selangnya, berarti P2 ini ditambah dengan BOE-nya. Berarti didapatkan selang pendugaan terhadap proporsinya adalah 2,569 sekian sampai dengan 4,17 sekian. Begitu. Nah, sekian untuk responsi pada pertemuan cluster sampling ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.